Dalam berkarir, kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan. Apakah menjadi generalis atau menjadi spesialis? Keduanya memberi peluang yang sama baiknya dan kesempatan juga sama banyaknya bagi mereka yang punya pilihan. Tamu saya hari ini sungguh luar biasa karena dari seluruh perjalanan karirnya, saya melihat ada bakat yang luar biasa yang terus digali. Dan saya melihat beliau sekarang multitasking, artinya bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Nah, multitasking itu apakah buah dari seorang spesialis atau generalis? Kita akan tanya pendapat beliau. Mari kita sambut Kak Ivan Gunawan. Bang Jaja. Thank you Kak Igun. Akhirnya bikin podcast ya. Akhirnya bikin podcast. Setelah keliling-keliling kemana-mana ya. Betul. Sempet nih. Kalau waktunya relatif, tapi harus Ya. dipaks. Ternyata itu Ya. pertanyaan bagus. Sempat nggak? Ya. Harus sempat. Ya. Karena kalau aku tuh nggak tahu kenapa ya. Aku tuh bikin podcast. Aku tuh harus mencari bintang tamu yang bener-bener related sama aku. Dan aku pengen judulnya tuh apa. Temanya apa. Oke. Jadi aku tuh terkadang suka kesusahan sendiri cari bintang tamu. Ada Oke, gilanya nggak tuh? oke. Tapi semua jalanin aja. Ya. Tapi sebenarnya di lingkungan Kak Igun bintang tamunya sudah terlihat loh. Satu, Ya. yang menggunakan baju Kak Igun. Iya, tapi karena gini, maksud aku gini, kalau misalnya di YouTube kan biasanya kalau bintang tamu yang diundang tuh kan yang viral-viral gitu kan. Nah, justru aku nggak terlalu suka dengan sesuatu yang viral-viral Iya. gitu. Jadi aku pengen bintang tamunya tuh yang related sama dengan apa yang aku rasain yang lagi pengen aku tanya. Gitu pokoknya ribet deh pokoknya hidupnya. Tapi kuncinya tadi dimulai saja. Ya dimulai saja, harus dimulai Betul. saja karena mungkin ada pemirsa televisi, ada juga pemirsa YouTube. Betul sekali. Gitu, karena sekarang kan dengan kesibukan orang-orang yang semakin majemuk, nggak setiap hari mereka nonton TV gitu kan, mereka bisa nonton YouTube sela-sela tidur atau Betul. sela-sela weekend Atau gitu. bahkan dimakan siang. Benar, Kalau bisa makan aja. siang itu kan orang nggak melulu makan, Ya. namanya juga rehat. Bener, soalnya kan orang sekarang bangun tidur aja bukan cari air putih kan, cari handphone kan. Betul. Jadi ada kemungkinan ya YouTube punya peluang yang sangat besar. Dan dasarnya Sabar sih. YouTube ini kabar baik. Dasarnya YouTube ini bisa menjangkau orang yang jauh. Ya kalau aku sih sebenarnya semua aspek sosial media itu pasti ada plus dan minusnya. Iya. Kalau aku sih di YouTube sebenarnya suka sebel banyak berita-berita yang lebih sadis dari infotainment. Iya, Jadi banyak berita-berita betul. yang bisa diambil, diedit sendiri, Betul. disimpulkan sendiri tanpa adanya konfirmasi. Plus di repost sama banyak orang. Ya plus membuat peluang kalau di televisi kan nggak membuat peluang orang untuk menulis komen ya. Tapi Iya, kalau di YouTube kan betul. dengan berita yang tidak berimbang, berita yang tidak dikonfirmasikan, terus bawahnya ada komen-komen yang terkadang menyudutkan, Iya, apalah iya. segala macam. Tapi ya kalau kita kan katanya sebagai public figure kan harus bisa menerima konsekuensi ya. Iya. Tapi si penerima konsekuensi itu kan manusia juga. Betul. Iya kan kadang bisa pengen teriak, pengen ngejambak, pengen ngejambak tapi orang yang nggak ada depan muka, iya kan? Pengen nyubit orang yang nggak ada depan muka, Dan iya kalau kan? dicari- Pengen nyabok tangannya nggak nyampe, iya kan? Jadi ya Dicari wajahnya bukan wajah sebenarnya. bukan lagi gitu. Jadi ya sekarang nih sebenarnya yang paling bahaya adalah semakin banyak orang-orang maya yang ya kayak jin atau setan yang bisa berkomentar tapi kita nggak bisa ngeliat wujudnya. Iya. Padahal kalau mungkin berhadapan one by one, mereka mungkin minta foto. Itulah. Iya Dan kan? dia lihat sisi baiknya, Ya. tidak hanya tidak baiknya. That's true. Pertanyaan awal Ya. saya benar-benar memantau karirnya Kak Igun itu terus improve dan banyak talenta-talenta yang dengan berjalannya waktu keluar. Ya. Menjadi desainer sudah dari dulu. Ya. Yang kedua saya lihat bakat kemudian jadi host. Ya. Ya. Terus melangkah kalau buka salon masih sejalan. Ya. Tapi ada beberapa barang dagangan Ya. jualan yang Bikin tidak coffee related, shop, coffee ya, shop, betul. kerupuk, Ya. Bakso aci. bakso aci. Ya. Nah, jadi saya lihat bakat ini nggak mungkin muncul kalau nggak di-explore, digali. Sebenarnya kalau menurut aku bukan bakat sih Bang Jaja, tapi sebenarnya kalau misalnya untuk di fashion memang itu passion aku gitu Oke. kan. Jadi sebenarnya dunia fashion tuh membuka banyak ruang untuk aku gitu Oke. kan ternyata. Dan pada waktu itu di era tahun 2000-an, aku kan bukan tipe anak orang kaya yang bisa berbisnis baju dimodalin orang tua Mas Jaja. Oke. Jadi untuk menjadi desainer, bikin usaha, bikin sewa gedung, beli kain dan segala macam
kan aku perlu modal kan, dan aku kan nggak pernah kredit ke bank atau minjem orang atau ada investor gitu. Jadi aku harus dapetin uang. Nah, dapetin uang caranya adalah aku harus jual diri, Bang Jaja. Jual diri itu ya aku kebetulan kalau orang nanya satu, aku bisa jawabnya 10. Jadi dari dulu tuh memang aku udah bisa berbicara gitu. Aku udah bisa ngomong depan kamera gitu. Jadi ya pas saat itu aku ditawarin juga jadi presenter. Waktu itu malah dapat program langsung stripping aku tahun 2005 Salon Rumpi. Nah di situ tuh aku bener-bener ya dapat uang setiap hari 1 juta, dikumpulin seminggu 5 juta. Abis itu dikumpulin lagi bisa sewa kontrakan, bisa beli mesin jahit, bisa beli kain. Dan akhirnya ya terus menggulung aja Bang Jaja. Jadi aku bisa dibilang dunia entertainment itu sebenarnya supporting karir aku banget gitu, karena sampai sekarang ini juga mungkin kalau aku mau dibawa ke laut, dibawa ke gunung, dibawa ke hutan juga alhamdulillah orang tahu gitu bahwa Ivan Gunawan adalah seorang desainer gitu. Jadi semuanya itu ya related sih. Terkadang aku pengen ninggalin dunia hiburan, aku pengen fokus dengan fashion atau fokus dengan bisnis, tapi kayak kemarin liburan 2 minggu aja kangen studio, kangen mic, kangen pengen nyanyi, kangen pengen bercanda gitu. Jadi kayak ya semuanya tuh udah kayak memang udah belum bisa dipisahkan sih gitu. Oke. Nah itulah yang disebut sebagai orang generalis. Generalis ya, itu berarti istilahnya. Jadi ya. keahliannya, kemampuannya ada beberapa. Ya. Kalau spesialis itu single. Ya. Jadi ahli di bidang hukum, ahli dan memang dalam deep. Ya dan itu oke. Kita juga untuk permasalahan-permasalahan yang pelik. Kasus-kasus yang sangat kompleks, tentu kita membutuhkan spesialis. Ya betul. Tapi untuk berbisnis sebenarnya justru orang-orang generalis. Ya kalau aku lihat memang pada akhirnya di tempat usahaku juga aku meng-hire orang-orang spesialis gitu kan. Jadi kayak ya aku cari marketing ya memang orang marketing, terus mencari apa namanya yang financial ya orang finansial gitu kan, atau ya banyak lah orang-orang yang memang ya alhamdulillah kan lulusan SMA ya Bang Jaja. Jadi kita bayar orang yang S1 aja. Jadi kita bayar yang expert. Ya mungkin karena kita leader ya. Jadi kita leader. Jadi terkadang mungkin buat yang menyaksikan tayangan ini nggak selamanya kita nggak bersekolah itu kita tidak punya ide-ide yang terkadang out of the box gitu kan. Jadi mungkin ide kita nggak struktural ya. Jadi tinggal kalau kita ada ide apa ya tinggal didelegasikan sama orang yang memang ngerti gimana cara melanjutkan ide kita. Gitu. Jadi creativity nggak ada sangkut pautnya dengan pendidikan. Nggak ada, menurut aku nggak ada sih gitu, karena buat aku yang membuat kita semakin growing adalah karena jam terbang, karena pengalaman, karena sebuah kesuksesan mungkin, dan kita jadi lebih pede, kita jadi lebih firm gitu kan. Jadi kalau mau buat sesuatu tuh kita yakin pasti akan berjalan. Gitu. Sebenarnya sih kuncinya gitu sih. Jadi kayak ya mau sukses nggak bisa lo karena FYP. Mau berkarir lo nggak bisa karena viral gitu. Jadi kita harus ada fondasi sih gitu. Jadi fondasi itu nggak bisa setahun ikut ajang kompetisi terus menang, nah itu langsung jadi nggak bisa. Jadi kita ini kan orang-orang dulu Bang Jaja. Kita orang-orang dulu sampai hari ini udah 22 tahun kita berkarir, masih aja kurangnya. Iya kan? Betul. Jadi menarik tadi bahwa inisiatif kita untuk melakukan banyak hal itu didorong oleh proses belajar yang tidak pernah berhenti. Betul, dan proses belajar itu kan akhirnya tertuntut pegawainya tambah banyak, semakin banyak yang kita hidupkan. Apalagi kemarin pas lagi zaman pandemi kan, aku bikin baju pesta, aku bikin baju malam, aku bikin baju pengantin. Siapa yang mau kawin? Siapa yang mau pesta? Sedangkan tagihan terus berjalan. Jadi akhirnya aku mikir kita harus buat apa ya? Buat sesuatu yang tidak terlalu beresiko, tidak terlalu banyak ngambil uang kita, sumber modal, tapi setidaknya sampai hari ini bisa berjalan terus gitu. Jadi ada jalan aja. Sekarang gini, mungkin sebagian orang kayak ngapain sih jualan bakso aci? Tapi bakso aci aku enak. Iya kan? Dan aku bisa dibutuhkan. Iya, pada waktu itu aku ngambil pabrik supir aku yang udah kolaps. Jadi supir aku tuh punya usaha di kampungnya gitu loh di Garut. Dan dia karena pandemi nggak bisa melanjutkan, dan aku cobain bakso acinya enak. Jadi aku rebranding. Akhirnya dari aku punya 1 rasa sekarang punya 5 rasa. Tadi menarik.
bahwa menjadi kreatif bukan hanya karena kita terus belajar, tapi ada poin kedua yang Kak Igun barusan. Karena adanya tanggung jawab. Iya betul, karena buat aku tanggung jawab tuh besar ya. Gitu. Kita dapat uang bukan hanya kita bisa dipakai sendiri, belanja LV, belanja Hermes, tapi kalau aku sih yang utama adalah orang-orang yang di sekitar aku itu. Prinsip aku pokoknya dalam hidup pegawai itu nggak boleh telat gaji, Bang Jaja. Jadi mau gaji tanggal 28, mau gaji tanggal 30 gitu kan, ya harus dibayarkan. Nah, tapi terkadang kita sebagai pemilik, kita juga harus tahu nih kira-kira kalau kita udah nggak sanggup untuk menggaji, apa yang harus kita lakukan? Plan B-nya apa? Plan C-nya apa? Gitu kan. Jadi kita nggak bisa maksain juga, karena kalau kita kegerogotin sama hal-hal yang kita sebenarnya nggak sanggup juga sayang, Bang Jaja. Betul. Gitu. Jadi pertama proses belajar, yang kedua tanggung jawab sebagai pemimpin. Tentu tanggung jawab pada profesi. Tapi yang menarik barusan dari Kak Igun bilang, karena pandemi pendapatan kita dari main bisnis kita nggak jalan. Betul. Sementara saya perlu membayar tagihan. Betul. Aku punya pegawai di butik ada 50 orang, Bang Jaja. Bayangin pandemi almost 12 bulan nggak ada income. Keren nggak tuh? Jadi setiap bulan tuh aku harus bayarin 170 juta karena aku nggak kepengen pegawai aku itu merasakan pandemik. Gitu. Jadi ya udah biarin aku aja yang ngerasain pandemik gitu. Jadi ya aku melakukan banyak cara lah gitu. Dan itu pun melibatkan mereka dalam proses kreatifnya. Oh ya harus dong. Mereka juga tetap harus konsekuensinya. Mungkin kalau dulu ada biaya lembur, sekarang aku tidak ada biaya lembur gitu kan. Tapi setidaknya kehidupan mereka nggak terganggu, Bang Jaja. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu satu mungkin harus ngerangkap sekarang 2 atau 3 pekerjaan. Yes, betul. Seperti itu. Melalui masa-masa sulit ini. Dan kita berharap sebentar lagi kita masuk endemi. Selain bisnis yang kita bentuk di masa pandemi ini tetap running, kita juga berharap ada event, ada undangan-undangan pernikahan, dan bisnis berjalan kita normal lagi. Dan even bigger, even stronger daripada sebelumnya. Betul. Dan aku tuh ya sebenarnya yang tadi aku bilang bahwa di fashion itu kan luas banget ya. Hotel butuh sentuhan fashion. Betul sekali. Ya kan, hampir semua tempat-tempat usaha, mau badan usaha apapun butuh fashion. Kita bisa masuk ke uniform, kita bisa masuk ke tim kreatif segala macam gitu. Jadi ya peluang-peluang itu nggak pernah berhenti sih, Bang Jaja. Jadi ya semua aku milih karir aku di fashion tuh sebenarnya bisa growing kemana-mana. Dalam kalimat yang berbeda mungkin akhirnya saya bisa lihat Kak Igun menggunakan fashion ini sebagai vehicle. Iya, sebagai pengendara. Iya kan? Inilah vehicle-nya Kak Igun untuk masuk ke bidang tertentu, dan terus di fashion, salon, kemudian juga usaha makanan. Nah, ini yang lebih unik lagi, sampai tahun 2015 itu kan bisnis aku bisa dibilang tradisional ya. Bang Jaja bikin baju, Bang Jaja kasih DP, nanti kalau bajunya udah jadi, Bang Jaja bayar. Jadi aku tuh bisa dibilang dari dulu tuh juga nggak terima uang setiap hari. Gitu kan. Nah, tapi di 2015 aku mikir, pertama follower Instagramku banyak yang berhijab. Ya kan, terus udah gitu follower aku banyak perempuan. Kalau aku bikin baju seksi-seksi, pakai bikin baju yang mahal-mahal, yang beli juga makin nggak ada. Jadi akhirnya 2015 tuh aku bikin busana muslim, Bang Jaja. Bikin busana muslim dengan modal yang aku tentukan, gitu kan. Pokoknya prinsipnya lo ada nggak ada, bisa nggak bisa, kerjain dari situ. Jadi jangan kerjain, jangan yang nggak ada diada-adain gitu kan. Jadi ya akhirnya mengajarkan aku untuk bisa mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada orang lain. Tadinya nggak bisa, Bang Jaja. Aku tuh terima klien sendiri, beli kain sendiri, fitting sendiri, pakaiin baju sendiri. Jadi ya kelimpungan dengan ketemu customer kan. Nah, dengan adanya aku bikin brand muslim, jadi akhirnya masuk ke retail. Aku berharap bahwa pembeli aku setiap menit ada yang beli. Itu salah satu kesempatan dan keunikan orang generalis. Dari literatur yang saya baca, generalis itu bisa mendelegasikan pekerjaannya ke orang lain. Tadi kan Kak Igun akhirnya ada yang mengurusi hijab, ada yang mengurusi makanan. Dan sebelumnya ada baju juga untuk pria kan, Jajaka. Ada Jajaka. Jajaka memang aku tidurkan karena memang
pandemi kemarin kan aku nggak bisa traveling Bang Jaja. Oke. Karena itu kan Jajaka itu kan kita cari kain-kain tradisional kemana-mana gitu kan. Oh. Jadi ya kemarin aku tidurin gitu. Oke. Jadi Tapi kalau sesuatu brand itu still. Karena semua brand aku kan semua dipatenkan kan, didaftarkan gitu. Oke. Jadi ya aku tidurin aja dulu Oke. gitu. Melihat momen yang tepat. Ya nanti bangunin lagi. Iya, betul. Dan Gitu. pasti ada momen itu. Pasti insyaallah. Sekarang tentu memasuki Ramadan, Ya. hijab. Iya Ya. dong, di situ Hijab tuh bertahan sih Bang Jaja. Iya, ya. Jadi ya karena memang di Indonesia kan juga banyak yang berhijab gitu Iya, kan. Jadi betul. aku bikin di busana hijab aku juga bukan busana yang pesta gitu. Iya, Jadi aku bikin baju keseharian. tidur, Oh. bikin baju olahraga, hari-hari gitu. untuk mereka hijabers. Oh, Iya. oke. Dan seneng banget gitu. Dan aku dulu mungkin jualan baju, satu baju bisa 15 juta. Sekarang aku jualan satu produk bisa 150.000, 100.000. Iya, Jadi betul. semua kalangan bisa beli baju aku, bisa Iya. beli koleksi aku gitu. Jadi akhirnya pasar diperluas. Ya. Ya, tentu saja perluasan pasar ini membawa konsekuensi produk yang sesuai untuk pasar tertentu. Ya. Dan tanpa meninggalkan pasar yang memang Ya. kita dulu Jadi bisa dibilang ya pasar A sampai Z, Iya. insya Allah terjangkau gitu. Betul. Dan Indonesia Indonesia membuka peluang besar makanya aku tuh kan ditanyakan kapan mau go internasional, kapan mau keluar negeri, kapan mau show di luar negeri. Aku bilang kayaknya di Indonesia aja udah cukup sebenarnya. Betul. Dan masih Gitu. banyak potensi. Dan masih banyak potensinya. Iya. Kasarnya belum tergarap benar lah gitu. Yang Kak Igun garap ini 20% belum. Ini ya Masih belum ada 8 terjangkau. dan Iya. market itu berkembang loh. betul banget. Karena kelas masyarakat kan naik Ya. dari masa ke masa. Dan apalagi fashion itu kan sekarang makanya kita nggak bisa jual segala sesuatu yang terlalu mahal. Jadi istilahnya kayak jual iseng aja Mas Jaja. Aku tuh kayak misalnya jual baju nggak boleh lebih dari harga 500.000. Oke. Jadi harus mainnya di pasar yang orang ngelihat web, ih pengen beli. Iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak betul. lebih iseng-iseng aja gitu. Dan daya beli juga harus dipertimbangkan karena ini kita memasuki recovery ekonomi. Iya, betul. Ya kan? Jadi Betul. harus dilihat kemampuan pasar. Ya. Kalau kita bikin yang terlalu high end gitu kan pasarnya makin sempit. Iya, gitu. iya, betul. Lagi pula kalau orang high end kan kalau misalnya Bang Jaja udah beli baju aku tuh, misalnya temannya Bang Jaja nggak mau mirip sama Jaja ngapain Iya, gitu, bener betul, nggak? betul, Tapi kalau betul. misalnya jual bajunya marketnya lebih luas kan, ya udah nggak apa-apa juga Iya. gitu. Dan sekali lagi market yang high end itu tetap kita garap. Ya. Sesuai dengan Tetap kita garap. Aku bisa terima klien, dia cerita tentang suaminya, cerita tentang istrinya, tentang Iya. anaknya, aku dengerin juga. Betul. Gitu. Tapi kalau semua klien gitu ya pusing juga ya. Kapan ngerjain yang lain? Gitu. Wow. Teman-teman ternyata terbuktikan Anda boleh memilih jadi apapun. Tentu spesialis dan generalis membawa kesempatan. Tapi harus tahu konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya harus tahu. Ya. Menjadi generalis Anda nggak bisa deep di satu bidang. Ya. Tapi memberi kesempatan buat Anda mengeksplor banyak hal. Nah, ini satu hal lagi yang tadi Bang Jaja bilang kan aku tuh multitasking ya. Iya. Dan aku pegawaiku itu rata-rata semuanya multitasking. Oke. Karena aku hampir setiap menit tuh aku nyuruh. Oke. Jadi aku Bang Jaja udah aku suruh 5 menit kemudian Bang Jaja udah aku suruh lagi, Iya. udah aku suruh lagi. Makanya kalau pegawaiku itu aku ajarkan untuk budaya mencatat. Karena Betul. aku orangnya nggak suka nyatet. Aku nggak suka nulis gitu. Jadi orang yang kerja sama aku tuh harus catat. Jadi dia harus tahu pekerjaan apa yang udah selesai, apa yang belum gitu. Oke. Dan aku bisa pindah-pindah. Sekarang aku sama Bang Jaja bisa talk show. Nanti jam 11 aku bisa di butik jadi desainer, aku bisa jadi artis. Aku bisa balik lagi jadi desainer lagi. Iya, itu multitasking Ya. itu. Jadi mengerjakan beberapa hal di rentang waktu yang sama. Tentu sebagian dia delegasikan. Ya. Tapi kan Ya, kendali core-nya tetap di kita dia. ya, gitu. Apalagi sekarang aku pegang beauty pageant Bang Jaja. Oh iya. Iya, aku pegang beauty pageant, aku ambil beberapa lisensi internasional. Iya. Jadi ya seru. Kenapa aku ambil beauty pageant? Karena aku ingin membangun relasiku dengan dunia internasional. Oke. Dan terbukti 3 tahun aku berkecimpung di beauty pageant, bisa masuk ke dunia lain lah, Bang Iya, Jaja. iya, Bisa orang yang di daerah Latin bisa kenal aku. Iya, betul, Sekarang betul. aku kalau misalnya lagi ke Thailand, orang udah kenal aku di jalan, Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kayak membuka opportunity sih keluar gitu. Iya, betul. Orang memperhatikan Kak Igun Ya. tidak lagi dari dunia fashion high end. Ya. Orang memperhatikan dari keterampilan sebagai host, keterampilan untuk mendesain baju-baju yang di market yang luas dan berbisnis. Ya. Ya, jadi
marketnya udah makin luas, of course kesempatan dikenal orang lebih luas. Nah makanya sekarang kan banyak juga mungkin pekerja kantoran yang kemarin sempat dikeluarin dan akhirnya bikin usaha sendiri atau UMKM lah gitu ya. Jadi kalau UMKM bukan hanya punya barang dagangan yang bagus, tapi harus sense of business-nya juga harus kencang sih. Ya, betul. Dan leadership-nya. Ya. Kalau aku lihat Kak Igun di usia seperti ini sudah mempunyai tim segitu. Ya, aku di umur 25 tahun ya, tahun ini kan aku 25 umur. 25, betul. Kalau Bang Jaja 52 kan? 52, betul. Balik-balik aja ya. Nah, Kak Igun, dari rangkaian pembicaraan awal itu, kemudian datang ke pertanyaan yang menohok kemudian. Lalu, bagaimana dalam rangka menciptakan your personal branding? Ya. Karena meskipun ini awal-awalnya mungkin joke, tapi ternyata personal branding yang dibangun jadi nyata, yaitu super mega bintang. Yaitu apapun itu yang orang katakan mengenai itu, menurut saya itu keberanian Kak Igun mengatakan I am super mega bintang. Itu sesuatu yang di perjalanan waktu sebenarnya itu memang kan dari beberapa kegiatan yang terlaksana, you are really mega bintang yang tetap melakukan banyak hal konsisten dan mengantarmu ke tempat yang gitu. Tapi boleh cerita kalau mengenai aku tuh konsep percaya bahwa manusia itu hidupnya juga penuh sugesti baik ya. Jadi kalau kita mensugesti, kasar gini deh, aduh gue sakit nih, ya sakit deh gue, ya lu sakit. Gitu kan, aduh gue mah nih, ya lu mah. Aduh gue jantung. Aduh gue sakit, ya mau mati nih, ya lo mati. Tapi kalau sugesti baik itu kita ciptain, gue nih bintang. Gue akan sukses. Gue pengen ini, ucapin aja apa yang kita pengenin terus gitu kan. Declare. Iya, jadi kan awalnya itu semua dari bercandaan juga gitu. Tapi aku juga nggak ngerti kok, tau-tau Tuhan bikinin aku konser pada waktu itu. Iya, betul. Terus ya program juga alhamdulillah terus berjalan gitu kan. Awalnya dari iseng-iseng mendeklar diri sendiri ya sampai akhirnya orang bisa menyebutkan hal itu gitu. Jadi, dan menerima dan memaklumi itulah tujuan hidup. Ya, maksud aku itu yang aku bilang sugesti baik sih gitu. Jadi kita dalam hidup tuh harus mensugesti diri kita agar selalu sehat, agar kita happy gitu. Karena sekarang banyak orang yang orang nggak ada apa-apa disedih-sedihin banyak. Orang nggak ada apa-apa di masalah-masalahin ada gitu. Jadi ya diri kita mau dibawa kemana ya diri kita yang menentukan sendiri sih Bang Jaja gitu. Dan banyak anak muda yang sebenarnya sehat-sehat aja dia mau healing. Healing. Sekarang kan banyak anxiety, punya kekhawatiran apa segala macam. Ya sekarang kan kalau misalnya kita hidup penuh dengan kekhawatiran, kita menyimpulkan segala sesuatu yang belum terjadi, kita ngapain? Betul, tadi aku senang banget itu. Hidup penuh dengan sugesti. Nah, sugesti itu kan pikiran. Ya, sugestinya harus sugesti baik. Betul. Dan hidup kita ini kan penuh dengan energi. Dan penelitian menunjukkan Kak Igun, energi terbesar manusia Kak Igun ada di pikiran. Betul. Bukan di tenaganya. Betul. Jadi pikiran adalah itulah Bang Jaja. Kadang kayak aku bilang saya sama manajer aku, duh kayaknya badan gue capek ya, tapi kok gue nggak capek ya gitu. Jadi karena nggak ngerti ya, karena pola pikir itu terus bergerak gitu kan. Jadi terkadang kayak kaki pegel, tapi bisa ngelangkah aja gitu. Gitu kan. Badan capek, tapi ya masih on aja. Orang sekarang nanya, Igun vitaminnya apa sih gitu. Padahal aku tuh nggak pernah minum vitamin Bang Jaja, kecuali pas kemarin kena COVID ya, kena zinc, vitamin D apa segala macam. Tapi sebenarnya aku tuh nggak pernah minum vitamin. Aku bukannya vitamin person yang hari ini harus minum vitamin C, nggak ada. Aku tuh nggak ada. Jadi kayak aku ngerasa ya vitamin itu ya memang dari apa yang aku makan gitu. Iya, betul, istirahat. Ya istirahat gitu. Betul. Dan istirahat itu aku memang harus cukup gitu. Jadi aku tuh mesti bisa dibilang deep sleep lah gitu. Nah, dulu itu aku selalu mau tidur itu harus kena burger, harus kena nugget, baru aku ngantuk. Atau mie instan. Atau ya apapun itulah, pokoknya bisa bikin ngantuk. Gitu. Sekarang dengan makanan yang aku makan bisa aku pilih, metabolisme badan aku bagus, aku udah turun hampir 50 kilo. Aku tiap malam tidurnya deep sleep. Aku kalau nggak makan sampai kenyang atau minum melatonin, aku suka minum obat tidur dulu. Kalau mau turunnya lebih cepat, tidurnya harus lebih cepat. Betul. Jadi jam 9 malam tuh udah cantik, udah di tempat tidur,
Udah lu goler-goler tuh jam 9 malam. Karena detoksifikasi tubuh Iya. manusia Kak Igun Iya. terjadi jam 11 malam. Iya. Lah kalau jam 11 kita belum tidur, Iya. nggak terjadi. Jadi liar ya, Iya, jadi jadi nyari-nyari yang apa segala macam. Bahkan Dan dulu detoxnya yang nggak jalan. Mas Dete dari Corbuzier tuh bilang gini, coba deh lo cek steroid karena steroid lo kayaknya ngaco lalala. Oke. Soalnya dia ngelihat aku tuh makannya biasa aja. Oke. Aku makannya biasa aja tapi gemuk terus. Kita kan harus makan sampai kenyang. Harus makan karena Sampai makannya itu kenyang, membakar. Iya, makan sampai kenyang. Kalau udah kita stop. Iya. Jadi kalau orang bilang, oh diet nggak makan, apa nggak makan, Salah. ya salah gitu. Diet itu bukan tidak makan, mengatur Iya. pola makan. That's Nah, berarti sekarang sudah turun almost, Almost 50. 50 Iya. kilogram Iya. dalam rentang waktu. 4 bulan kali apa 5 bulan ya? Berarti rata-rata kalau dibuatnya 10 sampai 12,5 Iya. per bulan. Per Kalau bulan. dibuat per minggu 2 sampai 3 kilo per minggu. Iya. Aku tuh bisa 2 hari 2 kilo aku bisa dulu. Ya, di awal-awal pasti Di cepat awal-awal, ya. Jadi aku tuh kenapa aku mulai diet kemarin itu karena aku secara nggak sengaja aku ngecek gula aku tuh 400 Bang Jaja. Wow. Ya. Dan gula aku 400 dan aku hidup biasa-biasa aja. Tapi aku langsung keluar kekhawatiran karena orang tuaku itu punya gula. Iya, betul. Jadi aku harus stop the border.